Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Kang Yusuf atau biasa disapa dengan Kang Ustadz. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara Ngopi Sehat ala Roadback Aceh. Seperti biasa, saya ditemani oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Fajrial. Kami dari tim Roadback Aceh, suatu komunitas goes yang ada di Aceh, yang khususnya goes sepeda balap atau road bike ya. Jadi untuk berbagi kita mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan atau segala sesuatu yang bermanfaat berkaitan dengan bersepeda akan kita sharing di sini. Ya, saya Dr. Ahmad beserta Kang Ustadz akan senantiasa berbagi dalam video-video di YouTube channel ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan seri-seri video yang edukatif ya. Siap. Jadi dok, untuk tema hari ini ya, kan kita lihat ini fenomena, mudah-mudahan sih fenomena positif ini. Ya. Bersepeda sudah di mana-mana. Luar biasa. Jadi semangat untuk bersepeda ini, selain kalau ada istilah sekarang, selain pandemi corona atau pandemi COVID-19 ini, ada pandemi bersepeda nih dok. Ini sesuatu yang positif, tapi bersinergi dengan usaha orang untuk usaha ya meningkatkan meningkatkan imunitas dengan berolahraga. Cuma kadang-kadang kita memang perlu mewaspadai karena bersepeda salah satu olahraga kardio yang membutuhkan persiapan yang cukup, energi yang cukup, kemudian kesiapan jantung kita apakah sudah siap atau belum untuk bersepeda dengan intensitas tinggi misalnya, terutama kayak seperti sepeda balap gitu ya. Jadi kita ini memiliki kewajiban moral untuk memberikan edukasi dalam tanda kutip ya kepada para pesepeda, terutama pesepeda pemula ya. Jadi bagaimana persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh mereka ini, para pesepeda baru yang terkadang terbawa oleh situasi, sebenarnya mereka tidak siap atau tidak mengetahui persiapan yang harus dilakukan, mereka ikut-ikutan saja. Betul. Misalkan mencari rute-rute yang menantang, rute-rute panjang, padahal secara fisik mereka mungkin tidak siap. Belum tentu siap. Terutama kaitannya dengan masalah jantung ini, masalah kardio ini, karena bersepeda ini merupakan olahraga kardio ya. Jadi hal-hal apa saja yang harus diketahui oleh para pesepeda, terutama pesepeda pemula, kaitannya dengan kesehatan jantung, atau misalkan bersepeda ini apa yang harus disiapkan nih oleh diri kita sehingga kita ini siap untuk bersepeda, termasuk dengan kesiapan jantung. Niatnya untuk sehat malah justru sakit atau bahkan lebih beratnya maut. Ya itu mudah-mudahan jangan terjadi seperti itu. Makanya itulah berbagi. Tujuan kita duduk ini untuk berbagi, untuk sharing informasi, sharing pengalaman, meskipun saya tidak ada pengalaman dalam hal kardio. Sama. Untuk itu, dok, kita kan ini mau kedatangan tamu istimewa yang memang spesialis masalah itu. Tunggu dulu, kita harus perkenalkan dulu di mana kita sekarang. Ada di Rumoh Aceh ini. Ini kopi, tempat ngopi yang paling nikmat ini. Terbaik di Aceh. Mungkin terbaik di dunia ini. Kopi khas dari dataran tinggi Gayo. Betul. Kalau nggak kita pesan dulu nih sambil menunggu tamu kita, Dr. Haris ya. Kalau saya pesan ini nih, spesialisnya di sini saya paling suka dengan kopi espresso. Kalau dokter? Espresso. Saya cappuccino. Oke, kalau gitu kita pesan dulu ya. Pesan kopi dulu. Nah, ini dia sudah sampai. Luar biasa ini. Pesanan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ini ada 2 minuman. Yang pertama ini cappuccino dingin. Ya. Gelasnya ini luar biasa, besar dan panjang ya. Masya Allah. Nah, ini kesenangan saya nih. Ini kesenangan saya. Luar biasa rasanya ini. Jadi ada khasiat juga di kopi ini dengan jantung segala macam nih. Iya. Selamat dinikmati ini Ustaz. Jadi kalau mungkin ada perlu dibantu lainnya, silakan dibantu. Terima kasih. Jadi dok, ngomong-ngomong kita dengan kopi ini, kopi ini katanya memang mengandung kafein.
sebagian pesepeda rekan-rekan kita bilang katanya kalau sebelum bersepeda tuh bagusnya katanya minum kopi arabica non gula. Apa betul seperti itu? Nah, nanti kita tanyakan sama yang spesialisnya. Bukan kapasitas saya untuk menjawab, tapi nampaknya kafein itu juga bermanfaat ya, karena saya lihat minuman-minuman energi itu mengandung kafein, jadi meningkatkan semacam vitalitas ya, kemampuan mungkin bersepeda juga, tapi lebih bagus kita tanya langsung nanti sama ahlinya. Sambil kita nunggu, kita cicip dulu sedikit. Oke. Ini udah datang. Ya. Waalaikumsalam, selamat datang Dokter Haris. Alhamdulillah, silakan. Silakan. Thank you, makasih. Tolong diperkenalkan Kang Ustadz. Pemirsa, bersama kita Dokter Haris Munirwan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah, sesuai tema kita hari ini kan, kita akan membahas kiat-kiat bagi pesepeda. Ya, segala hal yang berkaitan dengan sepeda dan jantung. Nah, ini ahlinya ahli. Ya, jadi kalau judulnya tuh goes versus sepeda. Sebentar dok, ini kan judul utama kita ini ngopi sehat ala RBA. Ya, ini Pak Dokter ini kita biasa minum apa dok? Oh, ya. Ngopi atau apa nih hari ini? Ngopi boleh? Ngopi atau teh? Ngopi aja. Ngopi aja lagi. Oh kopi. Oke. Siap. Sambil nunggu kita bincang-bincang sekejap. Ya. Jadi begini dok, ini kan kita tahu bersama lah fenomena bersepeda ini di mana-mana ini dok. Iya. Bukan hanya di Indonesia, di Aceh ini sudah hampir tiap akhir pekan ini udah pada sekali bersepeda berlalu lalang. Sabtu Minggu biasa tuh di jalan penuh bersepeda semua. Ya mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua lah. Ya, jadi memang sudah menjadi olahraga ya yang disukai. Umum, ya jadi kalau ada istilah tadi yang seperti saya bilang dok di mukadimah tadi itu dibilang selain pandemi Covid ini udah ada pandemi bersepeda. Ya. Pandemi bersepeda nih dok. Ya. Tapi kadang-kadang seperti saya ini masyarakat awam, kadang-kadang memang masyarakat itu kebanyakan mungkin ya ada yang cuma ikut-ikutan bersepeda tanpa mempersiapkan diri. Padahal bersepeda ini olahraga yang sangat berkaitan dengan kardio, dengan jantung. Nah dok, ini kita mohon nih ke ahlinya ahli, dokter sebagai sekaligus cyclist juga beliau ini. Ya, jadi kita memang tidak mengundang seorang ahli jantung atau ahli kardio yang bukan cyclist. Karena kalau dia ahli jantung tidak bisa merasakan bagaimana suasana waktu bersepedanya itu. Nah, kalau ini sudah ahli kardio kan sudah tahu gimana. Itu dia. Ya, itu dia, makanya kita perlu masukan langsung dari ahlinya yang sekaligus pelaku bersepedanya gitu ya. Jadi kita mulai saja dengan dokter ini. Kira-kira ini dok, kalau untuk seperti saya pemula dalam bersepeda mungkin atau mungkin yang lain-lain lah, risiko apa sih yang berkaitan dengan jantung kalau memang kita tidak mempersiapkan semaksimal mungkin untuk olahraga bersepeda ini dok? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita coba sharing sedikit nih. Iya. Jadi olahraga sepeda ini spektrumnya luas sebenarnya. Ada olahraga yang niatnya hanya untuk olahraga sosial saja ya, mungkin santai-santai sore, speednya 10 km per jam sambil santai-santai. Tapi ada juga orang lain yang berolahraga bersepeda ini cukup serius gitu. Artinya bertujuan untuk fit, bugar, berusaha untuk meningkatkan endurance, daya tahan, lebih fit, lebih kuat, sanggup nanjak jauh. Ini yang pada golongan ini yang harus lebih di prepare gitu. Kalau yang sosial saja, betul, mungkin kadang-kadang ada orang yang merasa diri atlet gitu ya. Jadi atlet wannabe gitu. Jadi ingin seperti saya merasa sanggup gitu untuk berbuat bersepeda yang lebih kencang, lebih kuat, tanjakan yang lebih terlebih kan di komunitas-komunitas seperti kita ini ada mereka yang mengikuti itu seperti aplikasi Strava. Ya, di sana ada segmen, ada King of Mountain segala macam. Terobsesi oleh itu mereka memporsir padahal kemampuan tidak sampai lupa diri. Kejar-kejaran. Nah, sebaiknya bagaimana tuh dok? Persiapan kita sebelum memulai bersepeda lebih intensif gitu dok? Kalau tadi untuk kejar-kejaran dan yang lain-lain silakan sebenarnya, itu salah satu motivasi ya, apalagi di segmen ini dia misalnya, itu silakan. Tapi yang penting ada persiapannya apa nih? Kalau pertama kita menggolongkan dia dari usia dulu mungkin ya. Kalau usia di bawah 40 tahun dan di atas 40 tahun lah kalau kita bisa bicara lebih gampang.
Untuk usia-usia di bawah 40 tahun mungkin ini agak lebih fleksibel. Artinya yang kita khawatir sebenarnya gangguan jantung pada pesepeda. Kenapa? Pada saat bersepeda yang berat, tentu jantung harus bekerja lebih berat. Kenapa? Dia yang bekerja memompa darah supaya mencukupi energi yang diperlukan badan gitu. Nah, kalau di bawah 40 tahun ke bawah, ini memang yang paling kita bahaya, yang paling kita ketakutan tuh serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Jadi walaupun ini secara epidemiologi atau secara angka dia paling banyak di usia 40 tahun ke atas. Nah, kalau di 40 tahun ke bawah ini angkanya lebih jarang, walaupun ada jenis-jenis penyakit lain yang terjadi di bawah usia 40 tahun. Kalau dia berada di golongan yang 40 tahun ke atas, nah ini sebaiknya kalau berniat serius bersepeda, check up lah dulu sekali. Satu, check up persiapan. Harus tahu di mana posisi kita ya, kemampuan diri kita, jangan sampai kebablasan. Dok, sebentar dok, sebelum dilanjutkan saya sudah ada kopi espresso, dokter sudah ada. Tamu kita belum ada ini. Oh iya, tadi avocado. Sambil jadi kita biar sambil ngopi kan? Nah, karena judulnya ngopi sehat. Ngopi sehat. Ini kita ngobrol tapi beliau belum ada kopi ya. Kita panggil dulu kopinya. Yud bincang. Iya. Ngopi dulu. Kopi spesial ini tinggi. Kalau saya berarti saya di tengah-tengah ini memang yang paling kecil nih. Espresso saya, di press terus. Kecil tapi pekat. Ya. Ini avocado kopi. Jadi dok, melanjutkan tadi sambil kita ngopi, seseorang yang memiliki misalkan riwayat penyakit jantung, apakah dia diperkenankan untuk bersepeda, berolahraga sepeda mas? Nah, baik, jadi sebenarnya orang dengan sakit jantung ini sebenarnya justru direkomendasikan berolahraga. Nah, pilihan berolahraganya memang ada yang disarankan, ada yang sebaiknya dihindari. Biasanya kalau orang-orang dengan penyempitan jantung ini kita menyarankan dia menghindari olahraga-olahraga yang seperti weightlifting, angkat berat, dorong-dorong, itu kita nggak sarankan. Tapi olahraga-olahraga yang sifatnya endurance ini bagus. Sepeda, jalan, berenang, jogging, ini olahraga yang disarankan. Nah, disarankan seperti apa bentuknya? Kalau kita pakai pedoman WHO, itu dia disarankan berolahraga minimal 3 kali seminggu dengan durasi minimal 30 menit. Itu yang dianggap punya manfaat untuk melindungi jantung. Minimal itu ya? Minimal, berarti boleh lebih ya? Sebaiknya itu minimal paling sering ini. Itu dok lagi, kan ada kasus begini, kadang-kadang orang takut nih. Dipasang istilahnya apa dalam jantung itu? Ada ring itu. Sebenarnya apa sih itu? Saya pun awam dengan masalah pemasangan ring dalam jantung itu apa sih? Cincin atau apa? Mohon dok dijelaskan untuk seperti saya ini yang awam tentang masalah ini. Baik, penyakit jantung ini sebenarnya luas ya. Cuman yang paling terkenal itu adalah penyakit jantung koroner tadi. Itu. Jadi adanya lemak yang istilahnya dia berdiam di pembuluh darah jantung. Kalau kita asumsikan dalam sehari-hari kita bisa bayangkan seperti selang air lah ya, selang air yang kita siram bunga nih. Nah di dalam itu kalau dalam berlangsung lama tuh akan menumpuk lumut-lumut yang banyak sehingga mengganggu aliran air. Begitu juga pada jantung. Jadi jantung ini bekerja, dia butuh energi, makanya kalau sepedaan kan suka makan pisang, suka makan gel dan lain-lain. Nah, ini tujuannya kan energi buat badan. Tapi buat jantung untuk dia bekerja, dia butuh energi. Nah itu disuplai dari pembuluh darah yang bekerja di jantung tadi. Nah kalau dia bermasalah di salah satu pembuluh darah, menumpuk lemak yang banyak sehingga darahnya nggak bisa lewat ke situ, menyebabkan otot-otot di situ tidak mendapatkan energi yang cukup. Sehingga kalau kita paksa dia kerja berat, nah tentu terjadi masalah di situ. Dia butuh kerja berat, suplainya nggak ada. Nah, kenapa? Apa tuh tadi cincin tadi? Nah, kita berusaha untuk membuat aliran tersebut lancar kembali. Jadi tentu tidak cuma cincin pilihannya, dia harus memperbaiki pola hidupnya. Satu, rokok nggak boleh lagi. Yang kedua, jaga darah tingginya harus terkontrol. Yang ketiga, ada olahraga rutin tadi. Nah, di samping itu juga kita berusaha membuang lemak yang sudah menumpuk tadi. Nah, itu biasanya kita masukkan dari seperti pasang infus gitu ya, selang kecil masuk ke rongga jantung, kita sisipkan. Kalau kita bilangnya stent ya atau ring, itu ukuran cukup kecil, dimasukkan di pembuluh darah yang sudah terjadi penumpukan lemak tadi. Itu tujuannya untuk melebarkan sehingga alirannya darahnya jadi lancar lagi. Luar biasa. Ya. Dok, sebentar dok. Ya. Ini di antara kita bertiga nampaknya saya yang paling tua nih dok. Tapi gelasnya yang paling kecil. Ini kan sebelum kita lanjutkan, ini nampak nih yang sekarang kita hadirkan nih. Pertama muda, ganteng, smart. Beliau ini sebenarnya hari-harinya dinas di mana? Terus dulu
Di mana sih ini ini riwayat salah. pendidikannya? Mohon maaf, Tadi belum kita perkenalkan harusnya kita lebih perkenalkan jauh nih. ya. Tadi memang beliau sudah kita perkenalkan nama Dr. Haris Munirwan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau dinas di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh ya. Zainal Abidin Banda Aceh. Dan beliau juga staf di Fakultas Kedokteran Unsiah ya. Masya Allah, Iya. luar biasa. Jadi memang sangat berkompeten kalau kita bertanya mengenai masalah. Jadi ini Dokter Haris ini mungkin dari dulu sejak kuliah mungkin sudah bersepeda ya? Kalau sepeda sebenarnya sekitar setahun inilah. Oh, setahun ini. Dulu lebih ke Jogging, lari ya? Luar lari. biasa. Tetap ada kaitannya Intinya pokoknya olahraga. dengan olahraga kardio ya? Kardio, betul. Jadi ini dok, saya mau tanya kaitan tadi dengan usia ya. Iya. Usia kan ada orang yang mungkin bersepeda masih baru, tapi dia sudah terbiasa berolahraga, apapun olahraganya. Tapi ada juga yang dia pola hidupnya kurang bagus sebelumnya. Nah, misalnya sambil rokok. Perokok akut lah. Iya, perokok. Kemudian dia juga Pola makanan pola yang- makan tidak menjaga. Iya. Kemudian tiba-tiba dia ingin bersepeda. Nah, Iya. nah itu yang mungkin sampai di mana batas dia mengukur diri dia gitu. Maksudnya kalau kita bersepeda komunitas itu kan begitu kita mulai berdayung itu kita mengikut rombongan Peloton lah, ikut rombongan itu. peloton ya. Yang di depannya ini kalau kencang ya kita kencang. Nah, ya betul. Kalau yang lambat ya lambat gitu kan. Nah, itu sangat berkaitan dengan Kemampuan diri ya, kemampuan diri kita, dan kita rasanya jangan sampai ketinggalan satu sisi. Tapi satu sisi kita juga ini mampu apa enggak gitu kan. Jadi mengukur batas kemampuan kita itu caranya bagaimana ini? Sebentar dok, sebelum dijawab yang dari Dokter Fajar ini, kaitannya dengan yang tadi yang sudah dipasang ring, apakah mereka ini boleh bersepeda juga dok? Iya. Justru harus sepeda. Harus. Nah, sepeda kan. Olahraga kardio ya. Olahraganya harus ada gitu. Justru olahraga ini yang tadi disarankan 3 kali dalam seminggu di atas 30 menit ini dalam penelitian jangka panjang punya efek proteksi, punya efek perlindungan terhadap berulangnya penyempitan di pembuluh darah yang lain misalnya. Justru itu diharuskan sebenarnya. Lanjut yang Nah, tadi. tadi maksud saya gini, kita pada saat bersepeda itu kan heart rate itu naik ya. Iya, benar. Heart rate naik. Batasan heart rate kita tadi belum kita bahas. Caranya. Usia itu kan Iya, ada ya, iya. batasan usia. Yes. 220 kurang usia ya. Nah, kurang usia. Iya. Nah, katakanlah Pak Ustadz misal umur 40 lah. Ya. Lebih muda dok. Oh, lebih muda Oh ya. 40 tapi mungkin umurnya dekat-dekat Iya, sama iya. Dokter Haris lah. Dikurangi usia, 220 kurangi usia, berapa? Iya. Kurangi katakanlah 40. Nah, sehingga 180 ya, Iya, maksimal. maksimal. 180. Iya. Nah, pada saat kita berolahraga dengan heart rate maksimal, mungkin orang yang sudah terbiasa nggak ada masalah ya. Iya. Tapi pada saat orang yang baru-baru belum sampai maksimal, mungkin baru 160 itu sudah menjadi masalah gitu Iya, ya. iya. Nah, bagaimana kita mengukur? Apakah kita mengukur dengan napas kita yang ngos-ngosan atau mungkin ada yang lain yang bisa mengukur? Ya, tadi kalau saya flashback sedikit, statementnya adalah bagaimana nih orang-orang yang sudah berolahraga terus tiba-tiba mau sepedaan, bagaimana dia mengukur dirinya, Iya, bagaimana strateginya gitu ya. Tentu ada beberapa pilihan. Sebenarnya sesuatu yang mendadak itu nggak bagus ya. Artinya kalau dia baru mulai sepedaan terus mulai ikut pelotonan dengan speed yang 30 ke atas misalnya, jaraknya langsung di atas 50 km, langsung high intensity ya kita Iya, bilang. iya. Jadi ada 3, high intensity, moderate intensity, low intensity. Nah, dari mana kita mengetahui ini kita sedang high, dari sedang moderate atau sedang low? Kita biasanya pakai heart rate. Itu salah satu indikator yang dipakai. Ada beberapa yang lain yang paling well known, paling banyak diketahui heart rate. Kalau mungkin teman-teman cyclist pasti pakai mungkin jam atau siklokom. Itu ada panduannya biasanya heart rate, terus sering terbagi menjadi zona, 5 zona ya, Iya, 1, betul, 2, 3, 4, 5. Seperti Dr. Ahmad sampaikan, tentu memang heart rate ini disarankan dia tidak melebihi heart rate maksimalnya. Heart rate maksimal rumusnya juga banyak, yang paling simpel adalah itu tadi, dipakai 220 dikurangi umur. Nah itu, jadi misalnya tadi contoh 40 berarti maksimalnya adalah 180. Nah ini terbagi menjadi 5 zona tadi. High intensity itu kalau dia 85% ke atas dari maksimal heart rate-nya.
Jadi misalnya tadi 180, kalau kita 85% ya mungkin sekitar 160 sampai 180. Nah, kalau dia olahraga di range itu berarti dia olahraga dengan high intensity. Kalau dia moderate berarti di bawah itu 75 sampai 85, low di bawah itu. Nah, untuk pemula tentu memang olahraga yang paling aman ya, karena mungkin dia baru mulai, belum mengetahui bagaimana dirinya waktu udah nanjak. Karena orang beda-beda, ada yang mungkin sebelum ini bugar walaupun belum pernah sepedaan. Respon heart rate-nya nanjak elevasi 10% masih 140, 150, oke. Tapi ada orang lain yang nggak pernah olahraga, baru mulai naik-naikin aja udah 170. Nah, jadi biasanya kita pakai pedoman itu. Kalau bisa, startlah di moderate intensity dulu. Begitu nyaman di periode ini, boleh main-main ke high intensity. Dengan kalau bisa jangan lewat dari maksimal heart rate. Itu di high intensity itu kan kalau di zona ada 5 zona itu ada zona hijau, kuning, merah gitu kan. Zona merah itu kira-kira kalau kita memasuki zona merah, kalau apalagi tanjakan ya. Misalnya kayak kita yang tempo hari ke Terbaru tanjakan lama, sangat tinggi. Kan? Nah, itu berapa menit kita boleh tuh di zona merah terus? Apakah ada batasannya? 3 menit, lebih 3 menit kita nih harus kembali nih misalnya, atau berhenti misalnya. Bagaimana itu kira-kira? Ya, sebenarnya kalau itu nggak ada patokan khusus dia. Sebenarnya itu kembali ke kebugaran kita. Selama kita memang bisa main-main di zona itu dan kita nggak, artinya masih cukup nyaman. Bisa kita ukur dengan kita masih bisa bicara sambil sepedaan, masih bisa ngobrol. Tapi kalau udah itu artinya janganlah terlalu prolong di situ, karena artinya dia sudah, kalau kita bicara sedikit mendalam, metabolisme badan kita ada yang namanya aerobik, ada anaerobik. Aerobik ini pakai oksigen. Jadi ini metabolisme yang bagus masih. Tapi kalau sudah anaerobik, dia nggak pakai oksigen lagi, dia udah mulai mecah lemak, mecah gula-gula yang tersimpan. Akhirnya terbentuklah asam laktat dan lain-lain. Ini yang punya efek nggak bagus untuk badan dalam periode yang lama. Makanya ini yang kita harus hati-hati. Kalau bisa main di zona 5, mungkin jangan terlalu lama ya. Tapi misalnya hanya nanjak sebentar, silahkan. Setelah itu aturlah heart rate-nya di periode. Mungkin kalau nanjak juga, walaupun nanjak mungkin jangan terlalu di-push untuk speed supaya heart rate-nya bisa turun. Jadi nanjak santai, Pak. Nah, jangan nanjak mau kejar kom dulu. Nah, inilah perlu mikirkan dulu sekarang ini kemampuan dulu. Jangan nafsu kuat, tenaga kurang istirahat. Jadi mungkin ya, sementara ini untuk pemula memang perlulah persiapan-persiapan ketika kita akan bersepeda. Dilihat kemampuan kita sejauh mana. Nah, untuk melihat kemampuan itu waktu kita bersepeda itu, kalau kira-kira misalkan memang sudah agak ngos-ngosan, turunkanlah heart rate itu. Ini Dok, ini kan dalam situasi pandemi COVID-19 ini juga banyak kali simpang siur berita antara menggunakan protokol dalam rangka ini protokol kesehatan itu, berolahraga menggunakan masker. Nah, ini bersepeda. Ini sebenarnya yang betul itu seperti apa begitu? Apakah ketika bersepeda pakai masker, tahu sendiri kita waktu tanyakan ngos-ngosan suplai oksigen kurang nih. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya, mitos atau fakta bersepeda dengan masker membahayakan goeser itu? Ini isu yang memang hot ya dalam periode ini ya. Jadi kalau kita lihat beberapa profesi itu mengeluarkan rekomendasi. Jadi kedokteran olahraga mengeluarkan rekomendasi, Persatuan Sepeda juga mengeluarkan rekomendasi di masing-masing negara. Jadi sebenarnya kalau kita pakai masker itu dipersilahkan, tapi memang dengan syarat dia berolahraga di moderate dan low intensity. Tapi kalau dia sudah main di high intensity dengan heart rate yang tinggi tadi, sebaiknya tidak dipakai. Nah, bagaimana dalam situasi pandemi? Maka memang kan kita sebaiknya pakai ya. Tapi kalau bisa satu memang jangan olahraganya terlalu lama di periode high intensity. Pakai aja dulu moderate intensity pakai. Tapi begitu nanjak ya buka lah sebentar nanjak. Terus nanti pakai lagi. Pustakannya sih banyak ya. Kita pakai satu yang paling dikenal ya, mungkin WHO aja lah yang paling gampang. Ya itu tadi, sepedaan dengan frekuensi yang disarankan minimal 3 kali seminggu ya. Carilah waktu-waktu yang nyaman. Biasanya ada yang ngejar di weekend, tapi itu ada studinya, dia membandingkan antara, mungkin kalau di kota besar orang sibuk kan, mungkin hari Senin sampai Jumat nggak bisa kerja, jadi nggak bisa olahraga. Jadi mereka mainnya di weekend, itu disebut weekend warrior. Jadi dia olahraga Sabtu Minggu saja. Tapi ada lagi yang sebaiknya memang bisa tersplit 3 kali seminggu minimal.
Itu kalau bisa frekuensi itu bisa dicapai. Terus durasinya minimal 30 menit sehingga punya manfaat untuk badan. Kalau mungkin 10 menit, 5 menit, 15 menit itu kita penelitiannya nggak cukup baik untuk jangka panjang ya. Terus tadi mulailah dengan olahraga di moderate intensity saja. Kenapa? Karena apa? Mungkin dia olahraga awal-awal di moderate intensity, makin lama makin bugar, walaupun bebannya naik, dia bisa mempertahankan heart rate-nya di moderate intensity. Mungkin ada orang baru mulai olahraga, kalau nanjak dia harus high, tapi yang udah lebih senior, yang udah lebih rajin, dia nanjak begitu bisa moderate. Sebenarnya bukan artinya nggak boleh olahraga berat, tapi harus lebih bugar dulu gitu, supaya dia heart rate-nya nggak over. Fisiknya harus siap ya. Harus siap. Ya, terus tadi olahraga tadi, jadi frekuensi, durasi, dan intensitasnya tadi diukur. Terus supaya lebih nyaman mungkin ya ikut grup-grup ya, grup-grup komunitas supaya lebih tahu nih bagaimana sih sharing-sharing dari teman-teman yang sudah duluan, tips-tips bersepeda yang aman dan lain-lain. Sebenarnya mungkin seperti itu. Kaitan dengan frekuensi nih, jadi saya perhatikan ini kawan-kawan ada yang mungkin sedikit lebih maniak ya. Maniak dalam arti saking cintanya bersepeda. Hampir tiap hari ya. Tiap hari. Jadi baru sepeda 100 km, besok sepeda lagi 50 km. Itu apa dalam rangka recovery atau memang maniak bersepeda itu? Kadang-kadang kita kan ada istilah recovery ride, ada yang nggak recovery langsung berat terus setiap hari. Nah, itulah banyak itu istilahnya. Itu apakah berpotensi menimbulkan suatu masalah di kemudian hari atau gimana? Ya, kalau kita tadi olahraganya di moderate atau high itu ya, sebaiknya memang setelah olahraga long ride atau olahraga jauh tuh ada namanya fase recovery, fase istirahat. Istirahat tuh dimana tentu kan kita tadi olahraga jarak jauh atau intensitas yang berat ini kayak tadi kita bilang ada metabolisme aerob dan anaerob tadi. Jadi pasti kita kalau olahraganya udah jauh itu pasti ada metabolisme anaerobnya tadi. Pasti laktatnya udah terbentuk. Nah, laktat ini memang sebaiknya ada fase istirahat supaya laktat ini bisa dibuang dulu oleh badan. Makanya kalau terus-menerus frekuensi walaupun mungkin badannya kuat ya, tapi laktat ini nggak bagus ya, dia asam, malah punya efek berbahaya untuk badan. Makanya rekomendasinya tidak tiap hari, rekomendasinya itu minimal 3 kali, tapi memang ada fase recovery-nya, ada fase istirahatnya. Jadi mungkin hari ini 100, jangan besok lagi 50 atau seterusnya gitu. Jadi Dok, kalau saya Dok, jangan setiap hari nah itulah Dok, dari bincang-bincang ini saya bisa ambil kesimpulan dengan para pesepeda ini. Ada yang namanya goeser musiman, itu ikut-ikutan aja. Ya, sebulan sekali. Sebulan sekali atau misalnya rame tiap ini ikut aja atau 3 bulan sekali. Ada juga tadi yang disebut sama Pak Dokter ini Sabtu Minggu. Jadi weekend warrior. Nah, kita memilih yang mana? Ada satu lagi namanya smart cyclist yang tadi tahu ilmunya, bagaimana mengatur segala macam. Harus kita capai ini ya, harusnya. 3 itu pilihan kita. Dan itu kembali ke diri kita masing-masing. Mau yang mana? Apa yang smart cyclist, goeser musiman atau weekend warrior? Tapi kalau weekend warrior rata-rata mungkin ya bagi para pegawai yang memang waktunya tidak ada kesempatan mungkin ya. Tapi saya rasa kalau masalah waktu tergantung kita ya. Maksudnya di sela-sela kesibukan kita bisa mengambil waktu. Kalau cuma 30 menit, 1 jam, kita bisa ambil pagi, bisa ambil sore kan. Jadi untuk mencapai 3 kali seminggu, insya Allah saya yakin bisa. Luar biasa. Ini Dok, obrolan yang sangat. Cuman kita perlu menjaga ini aja, ritme itu ya, jangan sampai terlalu sering dan terlalu jarang itu ya menurut saya. Ini kita udah ada di fase akhir obrolan nih Dok. Ya. Jadi tadi mungkin jika sambil berjalan ini kita sudah mengambil kesimpulan. Tapi saya tidak mau mengambil kesimpulan. Biar para pendengar, pemirsa, viewer yang menyimpulkan sendiri di obrolan-obrolan kita. Cuman sebelum kita mengakhiri mungkin ada pesan-pesan terakhir. Istilahnya take message. Sedikit take message dari saya. Jadi perlu diingat kembali bahwa olahraga ini niatnya sehat. Jadi bukan ajang show-showan ya, bukan ajang saya lebih hebat dari kamu, saya lebih hebat dari sini, grup ini lebih bagus dari grup sana, bukan. Tapi tujuannya harus dikembalikan lagi, saya olahraga ini buat sehat. Luar biasa. Nah, jadi olahraga yang sehat ini ada tata caranya, itulah yang kita sebutkan tadi. Tentu olahraga ini harus mengikuti rambu-rambunya.
ada fase istirahatnya, intensitasnya bagaimana, frekuensinya bagaimana. Jadi nggak bisa suka-suka aja pagi 100 kilo nanti malam lagi nggak pernah olahraga tiba-tiba 100 kilo dan yang lain-lain. Jadi itu diingat kembali bahwa saya niat olahraga ini untuk sehat, sehingga diikutilah aturannya. Olahraga sepeda ini adalah salah satu olahraga yang kita bilang cukup aman ya, artinya cukup direkomendasikan baik usia tua ataupun usia muda, baik berat badan yang cenderung gemuk atau cenderung kurus. Biasanya kalau gemuk, kalau lari itu high impact, merusak lutut dan kaki. Sepeda dia cenderung lebih aman. Sepeda dan berenang sebenarnya yang cukup bagus. Sepeda ini olahraga yang cukup aman. Jadi diikuti saja dengan protokol-protokol yang baik sehingga tercapailah hasilnya bahwa olahraganya untuk sehat. Jadi harus kita ingat dok ini. Kesimpulan akhir nih, bukan kesimpulan akhir ini yang harus kita kasih garis tebal di bawahnya itu, bahwa kita bersepeda ini tujuannya untuk sehat, bukan mencari siapa paling hebat, siapa paling cepat, siapa paling kuat, tapi untuk sehat. Tapi kalau untuk saya pribadi mungkin ya, berolahraga terutama bersepeda ini merupakan pengejawantahan rasa syukur kita atas karunia Allah diberikan nikmat sehat. Nah, cara bersyukur kita ini ya dengan menjaga kesehatan itu sendiri. Nah, menjaga kesehatan saya ini caranya dengan bersepeda. Karena apapun cerita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid katanya. Semakin kita bersyukur atas nikmat Tuhan ini, nikmat sehat ini, kita harus kita syukuri. Maka Tuhan akan menambahkan nikmat itu. Jadi nikmat sehat itu ditambahkan dengan berolahraga rutin, bersepeda rutin, semakin sehat. Hadis itu katanya waktu luang dan kita harus memanfaatkan waktu luang sebelum kita waktu sempit. Nah, nikmat Tuhan itu untuk mencari sehat dengan bersepeda. Luar biasa. Terima kasih ini Dr. Haris atas waktunya yang sudah pada hari ini. Banyak kali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Ini merupakan acara perdana kita ya. Insya Allah akan kita lanjutkan ya nanti dengan perbincangan seperti ini dengan bintang tamu ya istilahnya ya dari berbagai kalangan ya, yang terutama tapi semua pembicaranya ada kaitannya dengan sepeda dan bisa jadi berkaitan dengan kesehatan, juga berkaitan dengan hal-hal yang bersepeda teknis ya misalnya. Kita akan bahas itu. Kita bahas semua. Misalnya ada ahli gizinya, ahli fisik, segala macam nanti. Tapi yang terpenting untuk kita ke depan ini membahas hal-hal tersebut harus ada dukungan dari viewer. Makanya harus jangan lupa itu like, share, subscribe ya. Bunyikan lonceng. Demikian. Para pemirsa, demikian bincang-bincang kali ini ngobrol sehat ala RBA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.